Bagi pertutur rasi di banda kerina. Ikutkan kerina. Salah sadana bahasa si iatur. Maka asal jumpa perpulungan suguh kena makanan. Ipan gua pendeta ni na entah bah lapen entah bah siakap kadang entah bah ni. Lah meriah kelukur si mada jauh. Memang tabah kakin. Gelah malam tidak bisa menolak. Sifat nanggul puji. Bahasa narasi di banda negeri. Maka bersuara kita mengikut Yesus. Berarti mengikut Yesus, gaya hidupnya, cara berpikirnya dan semuanya ketika kita mengikut dia, mau tidak mau itu akan mempengaruhi hidup kita. Mempengaruhi hidup kita. Itulah sebabnya kenapa pada teks Alkitab ini menurut penuturan Pendeta Sarento Purba dalam sebuah tafsirannya mengatakan, mengapa Judas mencium Yesus ketika dia membawa tentara Romawi untuk menangkap Yesus? Mereka tidak lagi bisa membedakan mana Yesus, mana para murid. Kenapa? Karena semuanya telah ditiru. Semuanya telah ditiru. Gaya rambutnya, gaya berpakaiannya, gaya berbicaranya, gaya jenggotnya. Semuanya ditiru. Dan mereka tidak bisa lagi membedakan mana Yesus, mana murid-murid. Oleh sebab itu Judas menciumnya. Mengikut Yesus, tidak lagi kita bisa bedakan. Oleh sebab itu pada hari ini kita berbicara tentang tema kita mengikut Yesus. Mari kita lihat apa yang mau kita tiru dari Yesus pada konteks Markus ini. Sebelum kita meniru lebih dalam lagi apa yang dilakukan oleh Yesus, ternyata ada beberapa yang perlu kita ketahui di dalam teks ini. Ternyata Markus 11 ayat 1 sampai 11 memiliki latar belakang atau konteks pada waktu itu. Yang pertama, Israel ketika mereka dibuang dari Babilonia kembali ke Yerusalem. Sampai pada zaman Yesus sekitar 400 tahun. Mereka tidak lagi memiliki pemerintahan resmi. Artinya ada pemimpin, ada raja. Jadi kehidupan mereka melulu diatur oleh pemimpin-pemimpin agama. Oleh sebab itu ada kerinduan dalam mereka untuk mendirikan kembali sebuah bangsa. Kenapa? Karena mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Israel itu dibuat seperti negara boneka. Oleh sebab itu rakyat banyak menderita. Kenapa? Pajak yang terlalu tinggi. Pajak itu dibebankan dari dua sisi. Sisi Romawi begitu juga dengan sisi orang Yahudi sendiri. Oleh sebab itu Yesus pada konteks itu kenapa sering mengangkat pemungut cukai? Pemungut cukai itu adalah kaki tangan orang Romawi untuk mengambil pajak. Oleh sebab itu rakyat sangat membenci mereka. Bahkan pemimpin-pemimpin agama juga sangat membenci mereka. Karena dia dicap sebagai pengkhianat, pemberontak. Oleh sebab itu dengan situasi seperti ini, rakyat begitu tertindas. Bahkan bangsa-bangsa lain juga melakukan sesuka hati bagi mereka. Maka muncullah pergerakan-pergerakan kecil, pemberontakan-pemberontakan kecil. Salah satunya dalam Alkitab yang kita baca adalah Barabas yang dihukum mati bersama dengan Yesus. Tapi pada akhirnya Pilatus membebaskan itu. Kenapa? Mereka memimpin pergerakan untuk memberontak terhadap Romawi. Karena apa? Mereka mau ada sebuah pergerakan dan pada akhirnya pergerakan ini akan membuat mereka menjadi sebuah bangsa. Artinya Israel rindu dengan sosok pemimpin raja seperti Daud dan Salomo. Dan mereka melihat figur itu ada dalam diri Yesus. Sangat menjanjikan. Kenapa menjanjikan? Ada beberapa yang dimiliki Yesus. Dari mujizat-mujizat, dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, ada begitu banyak. Yang pertama adalah kalau kita melihat dari segi politik. Yesus memiliki massa yang begitu banyak. Begitu luar biasa. Rakyat-rakyat jelata yang setiap saat mengikut dia. Bayangkan, untuk mendirikan sebuah bangsa yang dibutuhkan adalah rakyat. Dan dia sudah memiliki hal itu. Tidak sampai seperti itu saja, dia punya relasi yang hebat. Dia punya relasi yang hebat. Mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dia memiliki relasi yang cukup kuat. Bukankah itu yang dibutuhkan sebagai bangsa yang besar? Tidak hanya seperti itu, punya kemampuan intelektual.
bagaimana perdebatan-perdebatan dengan kaum-kaum intelektual, guru-guru agama. Semua berakhir kepada kemenangan. Bukankah negosiasi, diplomasi yang diperlukan? Itu komplit dalam diri Yesus. Dari segi ekonomi, dari mujizat yang dilakukan Yesus luar biasa. Hanya dengan 2 roti, 5 ikan, mampu memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum dihitung anak-anak dan perempuan. Akan terjadi ketahanan pangan yang luar biasa. Bayangkan, rakyat tidak akan pernah lagi merasa khawatir. Karena begitu pemimpinnya memiliki mujizat untuk menyelamatkan mereka. Dari segi kesehatan juga Yesus luar biasa. Mulai dari penyakit yang biasa sampai penyakit yang kronis. Bahkan dia mampu membangkitkan orang yang mati. Bukankah ini sebuah tipikal pemimpin yang sangat diidam-idamkan. Rakyat akan sejahtera, rakyat akan sehat, rakyat akan kuat. Dan ketika bangsa ini berperang, rakyatnya mati dan segala prajurit itu mati dan segala macam, dibangkitkan kembali, akan terjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Yesus memiliki figur tersebut. Oleh sebab itu kita melihat dalam teks ini bagaimana reaksi orang-orang banyak. Bahkan ketika para murid juga mengatakan mereka meminta keledai bagi rakyat itu. Rakyat itu langsung memberikannya karena nama Yesus yang dijual. Bayangkan kalau kita dalam posisi murid, mungkin kita ragu. Kenapa? Kita tidak mengenal. Mungkin kita akan dimasakan dan segala macam. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks ini, rakyat begitu sepakat memberi apa yang mereka miliki. Luar biasa. Luar biasa. Reaksi yang begitu luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Sebelum kita membahasnya. Rakyat itu juga banyak sekali melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka menghamparkan pakaian di jalan. Ada yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Artinya ketika Yesus menunggang keledai itu, sama mereka memperlakukan seperti seorang raja yang telah menang dalam sebuah peperangan. Ketika raja menang dalam sebuah peperangan, maka seluruh rakyat berbaris dan melemparkan pakaian dan apa yang mereka miliki sebagai tanda kehormatan dan tanda sukacita dan penghormatan bagi raja. Itu yang mereka lakukan. Artinya mereka sudah memproklamasikan tentang Yesus sebagai raja. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Luar biasa. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Dia bukan konferensi pers. Labo dahi kena ije, labo momo kena ije, apa rencana yang mau dia lakukan? Ada yang bagi rakyat ekrim. Lang. Tapi dia masuk ke Bait Allah. Artinya apa? Dia pergi ke rumah Bait Allah. Dia mau menjalankan misi Tuhan, bukan misi manusia. Dia mau menjalankan misi Tuhan, bukan misi manusia. Dengan lambang yang dia naiki, itu simbol. Dia bukan membawa peperangan, bukan membawa kekuasaan, bukan membawa kekuatan. Seandainya Yesus menunggang kuda, pasti itu simbol kekuasaan, simbol kekuatan, dan simbol peperangan. Tapi dia menaiki keledai, itulah simbol pelayanan, kasih, dan simbol perdamaian. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Jadi orang yang mengikut Yesus berbeda dengan apa yang dilakukan Yesus. Orang yang mengikut Yesus memproklamasikan Yesus sebagai raja yang begitu luar biasa, yang akan mendirikan sebuah kerajaan Israel baru. Tetapi Yesus memproklamasikan keselamatan yang jauh lebih besar daripada kerajaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya ini bagi kita? Artinya emekap yang pertama. Seperti para murid, mereka melakukan apa yang Tuhan katakan. Itulah tandanya kita mengikuti Yesus. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Ketika para murid disuruh oleh Yesus
Pergilah, bawa keledai itu. Para murid pergi dan melakukan. Artinya mereka patuh dengan misi yang Tuhan kehendaki. Eka makalit sada ilustrasi ini na begenda. Mungkin ilustrasi anda mengingatkan kembali kita. Bagi Yesus, ras Petrus, bagi peras murid-muridna, li sada cerita, makana Petrus ras murid-murid, Yesus ras murid-murid naik ku sebuah gunung, maka bas kaki gunung dai, ikatakan Yesus man murid-murid, nakku bawalah batu sekecil mungkin. Bawalah batu sebesar mungkin, bawalah batu sebesar mungkin. Kita berangkat pada pagi hari ini dan kita belum sarapan. Dan aku mau mengadakan sebuah mujizat nantinya di atas gunung itu. Maka 11 murid membawa batu, ada yang sebesar kelapa, ada yang sebesar mangga, ada yang sebesar semangka, bervariasi. Hanya Petrus yang membawa sebesar kelereng, sebesar guli. Maka bengkat kalian dan naik ku dasar sedeban negerina, Rahnina Petrus man murid-murid, ngapain pula lah kalian bawa-bawa batu, di atas pun banyaknya batu. Kalian ini biar udah patuh aja, itu ajanya ini. Rahnina teman-teman nasi deban, endar kita ikan suruh Tuhan. Maka sohia da askrina berkat dari jam 6 pagi-pagi sohia da atas Rahnina Tuhan Yesus, aku letakkanlah batu itu di depan kalian. Maka letakkan negeri nama selui-lebeno. Maka toto Tuhan, para murid telah lapar, jadikanlah batu ini menjadi roti. Maka kerina kalau ada yang nguman roti, di bahasa semangka, di bahasa tualah, di bahasa mangga, udang, begalang. Hanya Petrus sebesar guli. Ini maka ada dengan syarat tidak bisa minta kepada yang lain. Maka Petrus ndai go cep na saja. Maka andai kelehen lala. Karena Tuhan Yesus kita mau turun ke bawah. Karena Yesus bawalah batu sekecil mungkin dan kita akan pergi ke Danau Galilea. Mau ke Petrus bawa anak batu asa guni golong. Kalau anda saya coba anak kerina mau ke bono, jangan minta lagi nanti ya. Kalau jadi roti nanti ini cukup 2 minggu ini. Jangan minta. Tuhan kok yang suruh kecil, kenapa kok bawa besar? Akan kau terkatakan sadape, mau kau yun sekolah bawa anak golong terus di negeri. Maka sudah Danau Galilea Rahnina, letakkanlah batu itu di depan. Maka letakkan para murid, ambil dan lemparlah sejauh mungkin ke Danau Galilea. Barang siapa yang bisa melempar lebih daripada 10 meter, dosanya telah diampuni. Maka 11 murid doi bentar kena lewat 10 meter kerina dosanya. Hanya Petrus yang tidak sampai ke danau, menterkan zapelan yang ngasap. Karena sudah lapar, berat lagi dan segala macam, tidak seperti yang diharapkan. Maka anda ingin ladat kaib, lapatuh. Tidak mengikut seperti yang Tuhan ucapkan, tapi seperti yang dia inginkan. Mengikut Tuhan bukan seperti yang kita inginkan, tetapi seperti yang Tuhan inginkan. Itulah mengikut Yesus. Dari teks ini kita bisa belajar, ternyata yang Tuhan mau adalah kita tidak tawar-menawar dalam mengikut Yesus. Ketika kita suka, kita ikut. Ketika tidak suka, kita tidak ikut. Bukan seperti itu. Sama seperti rakyat pada waktu itu, ketika mereka menyukai, mereka menghemparkan baju mereka, pakaian mereka, ranting-ranting. Tapi ketika tidak seperti yang diharapkan, mereka juga yang mengatakan salibkan. Jadi mengikut Yesus itu adalah seperti yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, bagaimana kita mengikut Yesus? Mari kita berikan penghormatan. Sama seperti rakyat pada waktu itu, walaupun mereka masih merancang bahwasanya Yesus itu sebagai pemimpin dari sebuah pergerakan kemerdekaan, tetapi mereka melakukan sebuah penghormatan. Pakaian dan apa yang mereka miliki, itu tandanya mereka menghormati, menghargai apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itu yang kedua. Berikan penghormatan bagi Tuhan yang kita ikuti. Terkadang siapa yang kita ikutkan, kalau kita tidak menghormatinya, maka sebenarnya kita tidak akan bisa meniru
orang yang kita ikuti. Hanya orang-orang yang menghormati, menghargai, dia mampu mengikut dengan baik. Sama seperti sebuah perusahaan, kalau komandan ataupun pimpinan tidak dihormati, kita tidak akan bisa mengikutkan apa yang diperintahkan. Berikan penghormatan bagi Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana sikap hidup kita? Sama seperti Yesus, menunjukkan kerendahan hati. Menunjukkan kerendahan hati. Pelayanan, begitu juga dengan perdamaian. Simbol yang dibawa Yesus adalah keledai. Berarti itu menunjukkan tentang kerendahan hati, pelayanan, begitu juga dengan perdamaian. Maka kita harus menunjukkan itu dalam kehidupan kita. Kerendahan hati. Rendah hati beda dengan rendah diri. Rendah hati itu adalah kualitas hidup seseorang. Tapi rendah diri adalah menandakan kita tidak berkualitas. Kerendahan hati. Sama seperti Yesus, dia tidak melakukan konferensi pers. Walaupun pada saat itu yang diharapkan. Kenapa? Kerendahan hatinya untuk mengikutkan apa yang Tuhan rencanakan. Terkadang bas kegeluhenta melalakak teta misi momokan. Gelah kita tampil je. Melala teta misi beritakan tandanya kita yang berada di sana. Banyak kebaikan-kebaikan yang terjadi dan kita selalu wartakan itu karena ada andil kita di dalamnya. Mengikut Yesus bukan seperti itu. Eka makanina Tuhan, jikalau engkau melakukan kebaikan dengan tangan kananmu, biarlah tangan kirimu tidak mengetahuinya. Tandana kualitas hidup. Apalagi zaman-zaman virus corona ini. Mari kita saling melihat. Banyak sekali yang bisa kita lakukan bagi saudara-saudara kita. Yang memang dalam hati kita juga sudah tahu. Dia membutuhkan pertolongan kita. Tandana kerendahan hati kita. Lapalah kalmomokan. Sekalak karuenda. Ngalawenda pilit kange syaratna. Jangan sampai merendahkan hidupnya. Maka perlu kami mengikut Yesus kerendahan hati. Banyak sekali. Aku melalang tidak habis perpulungan tapi gue banyak menunjukkan sini. Ibu sia tena nampati. Lalu perlu tuh kalak. Endalaka bagi kalak ngenampati ya katena tridaje. Itu bukan pengikut Yesus. Itu bukan pengikut Yesus. Maka mari kerendahan hati. Pelayanan. Jadi kalau kita melihat Yesus ketika berada dalam satu tempat ke tempat yang lain, ketika dia berjalan, ketika dia berbicara, ketika dia melakukan sesuatu, pasti membawa kebaikan. Asal bergerak saja Yesus selalu membawa kebaikan. Ketika dia melangkahkan kakinya, kaki yang melangkah saja akan terjadi banyak mujizat. Artinya memang itulah hidup dalam pelayanan. Ketika kita hari demi hari berjalan dalam kehidupan ini, kita banyak melakukan pelayanan-pelayanan, kebaikan-kebaikan. Ketika kita berbicara, mendatangkan kebaikan. Ketika kita melakukan sesuatu, mendatangkan kebaikan. Itulah pelayanan. Tandanya kita mengikut Yesus. Dan yang terakhir adalah, tandanya kita mengikut Yesus sama seperti misi Tuhan, membawa perdamaian. Membawa perdamaian. Pengampunan. Bukan hal yang gampang. Tapi Tuhan mau kita melakukan itu. Tandanya kita mengikut Yesus. Apa yang telah dia lakukan, kita lakukan. Sebagai contoh, lindai baca kami buku mungkin yang dapat menyegarkan mulihi karena ingat tentang. Lid ada peristiwa di Amerika. Lid jah setiap wari siaran radio tentang kesaksian-kesaksian kalak Kristen. Kesaksian-kesaksian kalak Kristen. Jadi bagaimana pengalaman hidupnya mereka bercerita dan banyak orang mendengar sedikit. Ini ada menarik makap sekala perbapan. Dia sangat jahat, sangat kejam bagi keluarganya, bagi istrinya khususnya. Jadi hampir sekitar 10 tahun mereka menikah, selalu dia memberikan penderitaan bagi istrinya. Dia selalu menindas, mengeluarkan kata-kata kotor, mencuri.
mabuk, tidak bertanggung jawab Presiden negeri. Tetapi istrinya terus bertahan, berdoa dan berdoa. Makai basa da paksa, rejudi nangko ya sangkona sendaharana, babanaku perjudia kepikan tertangkap. Makai bas tangkap dai babaku penjara, i penjarakan. Muka bas penjara dai rukur ya. Siapa lagi yang mendatangi aku, menjenguk aku. Maka tanpa dia sadari kepikan dekarana dan jenguk dia. Sabar ya Pak, semua akan indah pada waktunya. Hampir 3-4 kali seminggu istrinya selalu aja dahia, tapi selalu dia kejam. Ngapain kau jenguk aku? Ngapain bawa anakku? Maunya kau mati aja aku, mati. Selalu menyakiti walaupun dia di penjara. Hingga pada suatu saat rukur ya, hampir setahun lebih ya. Inilah orang yang benar-benar mengasihiku. Maka ada waktu begitu dia mau dibebaskan, dia sudah memiliki sebuah pergumulan. Masih diterimakah aku di keluarga itu atau tidak? Maka Suratina Daharana arkiteken ia 3 hari lagi mau dibebaskan. Mak, aku mau keluar dari penjara. Tapi aku sangat malu dengan diriku dan segala perilaku yang kulakukan. Walaupun aku begitu bejat, tapi mama selalu memaklumi dan mengasihi. Maka mak aku lani pang ke rumah. Aku tidak berani lagi berjumpa dengan anak-anak kita. Aku tidak lagi berani berjumpa dengan mama. Tapi dalam hati kecilku aku ingin hidup bersama dengan kalian. Maka aku pindoman bandu. Mulih pagi aku naik bus aku mak. Kuidah min pagi tanda ilebe-lebe rumah ta. Lid pohon cemara sikut suan berenda. Tamandu gereja pita kuning. Tandanya aku telah diampuni dan diterima di keluarga kita. Dan ketika aku melihat pita kuning itu, aku akan berhenti. Tapi ketika aku tidak melihat pita kuning itu, aku akan pergi. Aku akan melanjutkan kehidupan yang baru. Dan aku rela. Satu saja pita kuning nama. Maka singkat cerita, mulih ya, bebas ya, naik bus ya. Cerita kena, bebas radio ndai. 500 meter sebelum sampai di rumah, hatiku berdegup begitu kencang. Apakah aku diterima, apakah aku diampuni atau tidak? Bagaimana nanti kalau aku tidak diampuni? Kemanakah aku? Mobil terus berjalan, sampailah 100 meter, keringatku sudah mulai bercucuran. Dan aku merasakan ada sesuatu yang menyesakkan dadaku. Kalau seandainya tidak ada seperti yang kuminta, apa yang terjadi? 50 meter kemudian aku sudah mulai bergemetaran. Dan ku dekati supir dan aku mau mengatakan, jangan berhenti. Seandainya aku tidak melihat itu. Tapi begitu sampai 10 meter, aku melihat pohon cemara itu. Bukan hanya satu pita kuning yang kuminta, tetapi seluruh cemara itu telah diikat dengan pita kuning. Aku tidak lagi memiliki tenaga dan akhirnya aku berjalan dan semua keluargaku menanti penuh dengan cinta. Anak-anakku dan istriku, begitu juga dengan orang tuaku. Maka terakhir dia menyaksikan, pengampunanlah harapan kedua bagi kita menjalani hidup. Harapan pertama adalah kita jangan pernah berhenti untuk menerima pengampunan. Harapan kedua adalah ketika kita menerima, itulah kehidupan yang baru bagi kita. Maka besminggu pasionenda, itulah yang Tuhan kehendaki. Yesus langsung ke bait Allah, artinya dia selalu mau mengikutkan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi endam pelajaran simharga kelman bahante baswarenda. Maka senina resturang, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari, inilah yang menjadi perenungan bagi kita pada minggu ini. Mengikut Yesus, artinya apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, itulah yang kita lakukan. Itu tandanya kita mengikut. Seluruh kehidupan kita seperti yang Tuhan kehendaki. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan yang kami ikutkan dalam segala kehidupan kami. Kami mau mencontoh Tuhan kami dalam segala hal. Baik dari ucapannya,
tindakannya, perbuatannya, dan seluruh kehidupannya. Itu tandanya kami adalah pengikut yang sejati. Kami menjalankan seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu pada hari ini menguatkan kami, seluruh jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami percaya firman-Mu lah yang akan memberikan kekuatan bagi kami untuk mengikutkan Tuhan seperti yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita mendengarkan sebuah pujian dari tim PSI dan Litbang. Dosa tidak tercela, bola naik minta ke berdekat-dekat. Tuhan Yesus bertenang, ditimai nama kamu warisi sendal. Minta dari Tuhan Yesus si Maria, diturikan pina dosa luka. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah.
itulah ibadahmu yang sejati. Sambil kita memberikan persembahan ucapan syukur kita bernyanyi memuji Tuhan. Hijau berkenan, oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai cerlang bening. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, walaupun kami tidak hadir di rumah-Mu yang kudus, tapi kami percaya dengan persembahan yang kami berikan, pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu tidak akan pernah berhenti. Bahkan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu akan semakin giat. Semakin banyak pelayanan-pelayanan yang akan mereka lakukan atas persembahan yang kami berikan bagi Tuhan. Berikan bagi kami rasa syukur atas segala keadaan kami. Sehingga rasa syukur itulah yang akan memotivasi kami untuk semakin mampu memberi kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, dan kiranya dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu gereja-Mu memakainya semakin baik, dan berkati setiap usaha pekerjaan kami pada saat ini, sehingga kami semakin bersyukur atas semua pemberian yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan pada hari ini, dimanapun mereka berada ya Bapa, di rumah masing-masing. Tapi kami percaya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu pada saat ini. Berikan kekuatan bagi kami pada saat ini ya Tuhan. Terlebih hari demi hari, pengharapan kami semakin Engkau berikan semangat yang baru, agar kami Tuhan tidak berhenti berharap, walaupun situasi kami pada saat ini tidak memungkinkan. Begitu banyak percobaan-percobaan hari demi hari, berita-berita yang sampai kepada kami, semakin membuat hidup kami Tuhan, semakin kami rasakan, semakin menderita. Tapi kami percaya Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan akan terus menyertai hidup kami. Tuhan terus memberkati hidup kami. Kiranya pada saat ini seluruh umat-Mu yang beribadah pada saat ini, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesabaran, dan Engkau berikan segala yang dia butuhkan dengan cara-cara Tuhan. Dan kami percaya Bapa, mereka akan semakin kuat walaupun pada saat ini kami tidak bersekutu bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Tapi kami percaya Bapa, di rumah kami masing-masing juga Tuhan terus menyertai, Tuhan terus memberkati kami. Berkati seluruh umat-Mu dengan segala pergumulannya, dengan segala pengharapannya. Kami percaya Tuhan akan memberkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah dan dinas-dinas yang terkait menangani masalah ini. Berikan mereka hikmat kebijaksanaannya Bapa, agar wabah virus corona ini memampukan pemerintah kami juga bekerja dengan baik dan benar. Berikan mereka hikmat dan roh akan takut akan Tuhan, agar apa yang mereka lakukan juga mampu membuat bangsa kami ini terus dalam penyertaan Tuhan. Khusus kami berdoa buat tenaga medis, dokter, perawat, dan segala yang bekerja untuk mengatasi wabah virus corona ini. Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berikan hikmat dan kepintaran bagi mereka, sehingga dengan itu Bapa, mereka bekerja dengan maksimal. Inilah doa kami buat bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami. Kami juga berdoa buat gereja-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Walaupun kami pada saat ini berada di rumah masing-masing kami untuk mengadakan ibadah kami, tapi kami percaya Bapa, inilah kekuatan umat-Mu ya Bapa.
Inilah kekuatan kami pada saat ini. Kami bersatu hati kami di semua rumah-rumah kami masing-masing. Itulah gereja yang sesungguhnya. Kami adalah gereja yang sesungguhnya. Biarlah doa-doa yang kami sampaikan setiap hari kepada Tuhan memampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang sudah menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami mau serahkan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyampaikan tekad kita kepada Tuhan. Yesus telah datang menjadi Raja yang berkuasa bagi kita. Selamanya ia tidak terkalahkan oleh dunia ini. Di dalam dialah kita memperoleh sukacita serta keselamatan. Aku hendak menjadikan Yesus menjadi Raja dalam hidupku, agar aku tidak kalah oleh kuasa dosa. Yesus telah menjadi Raja yang membebaskan manusia dari kuasa dosa dan pikiran yang menyesatkan. Jadikanlah ia Raja dalam hidupmu dan saksikanlah kebaikannya. Syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah melihat karya Tuhan yang membebaskan aku dari kuasa dosa. Aku akan bersaksi bahwa Yesus adalah Raja yang menguasai pikiran dan perbuatanku. Untuk meneguhkan tekad kita kepada Tuhan, marilah kita bernyanyi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Melayaninya hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi murid-muridnya. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulang dan hiduplah dengan tetap mengingat kebenaran dan anugerah Allah yang menyelamatkanmu. Hiduplah dalam firman Tuhan yang telah engkau dengar dan terimalah berkat dari Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia
yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya, yang memberkati hidupmu. Amin.